Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di pertemuan kita kelima, ya untuk analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan bab ke-6 ini kita akan membahas tentang analisis perubahan pendapatan. Setelah kita pelajarin analisis, sebelumnya perkiraan laba disusun dan dilaksanakan dengan baik agar perusahaan dapat mencapai laba yang diinginkan. Penyimpangan yang terjadi harus segera diambil tindakan koreksi dan melakukan analisis sebelumnya dan analisis laba kotor yang akan dipelajari, maka perbedaan yang terjadi dapat segera diketahui penyebabnya. Deskripsi laba kotor dan analisanya. Laba kotor adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. Laba kotor disebut juga gross margin. Analisis laba kotor merupakan bagian analisis laba. Analisis laba kotor adalah memecah atau membagi menjadi elemen atau bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Analisis perubahan laba kotor atau gross profit perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan yang tidak menguntungkan, sehingga dapat diambil tindakan seperlunya untuk periode berikutnya. Perubahan laba kotor pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor hasil penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Elemen yang menentukan perubahan laba kotor: penjualan yang ditentukan oleh harga jual per unit, volume penjualan, harga pokok penjualan yang ditentukan oleh harga pokok penjualan per unit, volume penjualan. Elemen yang menentukan perubahan laba kotor: perubahan dalam laba kotor, gross profit perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan, kenaikan, maupun perubahan yang merugikan atau penurunan. Pada dasarnya, perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Laba kotor sama dengan penjualan dikurang HPP. Selisih laba kotor yaitu rumusnya penjualan sesungguhnya dikurang HPP sesungguhnya dikurang anggaran penjualan dan dikurangin anggaran HPP, atau laba kotor sesungguhnya dikurangi anggaran laba kotor. Hasil penjualan dapat disebabkan oleh A. Perubahan harga jual per satuan produk, B. Perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Dan perubahan harga pokok penjualan dapat disebabkan perubahan harga pokok rata-rata persatuan dan perubahan kuantitas atas volume produk yang dijual. Faktor penyebab perubahan laba kotor adalah perubahan harga jual, sales price variance, perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk atau cost price variance, dan perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Analisis laba kotor. Selisih laba kotor dianalisis lebih lanjut ke dalam analisis selisih penjualan yang meliputi analisis selisih harga jual, selisih volume dibanding kuantitas penjualan. Analisis selisih harga pokok atau HPP yang meliputi analisis selisih harga HPP, selisih volume dibanding kuantitas HPP. Sales price variance, perubahan harga jual, yaitu adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya, di mana harga jual 2 dikurangi harga jual 1 dikali K2. HJ1 adalah harga jual per satuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, dan HJ2 adalah harga jual per satuan produk yang sesungguhnya. K2 adalah kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya dijual.
Apabila HJ2 dikurang HJ1 menunjukkan angka positif, berarti ada kenaikan harga dan menguntungkan. Tapi sebaliknya itu berarti merugikan. Selisih harga jual. Selisih harga jual adalah selisih yang timbul karena perbedaan antara harga jual sesungguhnya dibandingkan dengan harga jual yang dianggarkan. Rumus selisih harga jual adalah volume penjualan dikali harga jual per unit sesungguhnya dikurang harga jual per unit yang dianggarkan. Jika harga jual sesungguhnya lebih besar dari harga jual per unit yang dianggarkan, maka selisih harga jual menguntungkan. Begitu juga sebaliknya. Untuk sales volume variance, perubahan kuantitas produk yang dijual yaitu adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan per tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual, di mana K2 dikurang K1 dikali HJ1. K2 adalah kuantitas penjualan sesungguhnya dan K1 adalah kuantitas penjualan yang dibudgetkan dari tahun sebelumnya. HJ1 adalah harga jual per satuan produk yang dibudgetkan tahun sebelumnya. Bila K2 dikurang K1 menghasilkan angka positif, menguntungkan, tapi sebaliknya berarti merugikan. Selisih kuantitas penjualan. Selisih kuantitas penjualan adalah selisih penjualan yang disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan sesungguhnya dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Rumus selisih kuantitas penjualan adalah harga jual per unit dianggarkan dikali volume penjualan sesungguhnya dikurang volume penjualan yang dianggarkan. Jika volume penjualan sesungguhnya lebih besar, maka menguntungkan daripada volume penjualan yang dianggarkan. Jika volume penjualan sesungguhnya lebih kecil dari volume penjualan yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan adalah merugikan. Untuk cost price variance, perubahan harga pokok penjualan per satuan, yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. HPP2 dikurang HPP1 dikali K2, di mana HPP2 adalah harga pokok produk yang sesungguhnya dikurangi HPP menurut budget dari tahun sebelumnya. Dan K2-nya adalah kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Bila HPP2 dikurangi HPP1 positif berarti merugikan. Kebalikannya, kalau HPP2 dikurang HPP1 negatif maka menguntungkan. Selisih harga-harga pokok penjualan. Untuk tadi harga pokok penjualan ya, bukan produk. Selisih harga pokok penjualan adalah selisih yang timbul karena perbedaan harga pokok penjualan sesungguhnya dibandingkan dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Rumus selisih harga dikurang harga pokok penjualan adalah rumus selisih harga-harga pokok penjualan adalah volume penjualan sesungguhnya dikali harga PP per unit sesungguhnya dikurang volume penjualan dianggarkan dikali harga HPP per unit dianggarkan. Jika HPP sesungguhnya lebih besar daripada HPP yang dianggarkan, maka menguntungkan. Jika HPP sesungguhnya lebih kecil dari HPP yang dianggarkan, maka merugikan. Dan untuk yang keempat adalah cost volume variance, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas volume yang dijual atau yang diproduksi, di mana K2 dikurang K1 dikali HPP1. K2 adalah kuantitas produk sesungguhnya yang dijual atau dihasilkan, K1 kuantitas produk menurut budget tahun sebelumnya, dan HPP1 adalah HPP persatuan barang menurut budget. Bila K2 dikurang K1 positif dan sebaliknya adalah rugi. Bila K2 dikurang K1 maka hasilnya positif, maka itu merugikan. Tapi kalau negatif maka menguntungkan.
Selisih kuantitas harga pokok penjualan. Selisih kuantitas harga pokok penjualan adalah selisih harga pokok penjualan yang timbulnya disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Sifat selisih ini selalu berlawanan dengan sifat selisih kuantitas penjualan. Rumus selisih kuantitas harga pokok penjualan: kuantitas penjualan sesungguhnya dikali harga-harga pokok penjualan per unit dianggarkan dikurang kuantitas penjualan dianggarkan kali harga pokok penjualan per unit dianggarkan. Jika kuantitas penjualan sesungguhnya lebih besar dari kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka merugikan. Tapi kalau kuantitas penjualan sesungguhnya lebih kecil dari kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka menguntungkan. Selisih kuantitas bersih. Selisih kuantitas bersih dapat dihitung dengan menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Jika perusahaan menjual produk lebih dari satu macam, maka dapat dianalisa lebih lanjut ke dalam dua penyebab selisih, yaitu selisih komponen penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Selisih komposisi penjualan. Selisih komposisi penjualan adalah selisih yang timbul disebabkan perbedaan laba kotor pada komposisi sesungguhnya dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Jika laba kotor pada komposisi sesungguhnya lebih besar dari laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, maka menguntungkan, maka sebaliknya itu adalah merugikan. Adapun rumus selisih komposisi penjualan adalah laba kotor pada komposisi sesungguhnya dikurang laba kotor pada komposisi dianggarkan. Dan kuantitas sesungguhnya setiap jenis produk dijual dikali laba kotor dianggarkan setiap jenis produk per unit dikurang total kuantitas sesungguhnya yang dijual dikali laba kotor rata-rata per unit dianggarkan. Selisih kuantitas penjualan final. Selisih kuantitas penjualan final adalah selisih yang timbul disebabkan perbedaan antara laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan untuk periode yang bersangkutan. Jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan lebih besar dari laba kotor yang dianggarkan, maka menguntungkan, dan sebaliknya. Rumus selisih kuantitas penjualan final adalah total kuantitas sesungguhnya yang dijual dikali laba kotor rata-rata dianggarkan dikurang kuantitas penjual dianggarkan setiap produk. Ini adalah contoh di mana 2015 penjualan netonya naik ke 2016 dan perubahannya bisa dilihat di sini. Nah, perhitungannya seperti ini untuk nomor 1, nomor 2, dan 3, serta 4. Maka laporan perubahan laba kotornya, kenaikan penjualan disebabkan kenaikan harga jual 23.000, kenaikan kuantitas penjualan 30.000, maka total 53. Kenaikan HPP 8.000 ditambah 22 jadi 31. Kenaikan laba kotor 53 dikurang 31 adalah 21.875. Nah, ini adalah diagram skema analisis laba kotor. Dan ini adalah tugas buat kalian. Mohon bisa dikerjakan untuk yang tidak masuk offline. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.